Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa PGMI. Jadi sore ini kita kuliah via Zoom meeting tapi recorder ya, rekaman ya. Karena mungkin nanti sore saya ada acara dan mungkin kelebihannya bisa dibuka sewaktu-waktu oleh teman-teman nanti apa di luar jam kuliah ya, bisa dibuka lagi. Tapi saya minta nanti teman-teman mohon semuanya mengisi absensi, ya, mengelis absensi di grup WA, sehingga saya bisa mengisi hari ini, mengisi absen via si akad ya, karena absensi ini kita lakukan via si akad sehingga kalau hari ini tidak absen, ya itu besok tidak bisa diisi lagi ya. Bisa minta hari ini nanti pas jam kuliah teman-teman mohon mengisi absensi di grup, hadir atau tidak. Nah, nanti malam saya akan lakukan pengisian absennya ya. Nah, itu. Jadi begitu. Kemudian yang kedua yang perlu diketahui bersama bahwa sistemnya nanti kita ya, saya tidak akan presentasi terlalu banyak di setiap kuliah ya, sebagaimana yang kita lakukan kemarin-kemarin. Jadi kuliah daring ini menuntut kita bahwa untuk lebih belajar mandiri ya, belajar mandiri dan belajar kelompok. Jadi saya akan memberikan garis besarnya materi kuliah ini, kemudian nanti teman-teman membuat resume dan membuat makalah sekaligus PowerPoint ya. Di pertemuan pertama dan kedua saya akan mengisi kuliah. Kemudian di pertemuan ketiga nanti saya akan bagi masing-masing kelompok dengan tugasnya ya. Tugasnya adalah membuat makalah sekaligus membuat presentasi ya, makalah yang dibuat. Nah, saya akan tampilkan apa silabusnya ya, silabus perkuliahan kita ya. Jadi silabus perkuliahan kita saya akan tampilkan, share screen dulu ya. Nah, ini share. Oke, jadi ini sudah saya share. Nah, materi pertama, hari pertemuan pertama hari ini kita adalah orientasi penjelasan secara langsung ya tentang kuliah kita, model kuliah, materi kuliah, buku yang dipakai. Nah, nanti saya akan carikan e-book khusus buku pendidikan inklusi atau pendidikan inklusif. Teman-teman bisa cari di Togamas atau cari di buku literatur yang lain juga banyak. Nah, materi pertama kita lanjut orientasi kuliah, yang kedua adalah konsep pendidikan inklusi, kemudian yang kedua sejarah pengembangan pendidikan inklusi sekaligus dasar hukum ya, bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif itu diselenggarakan. Kemudian yang ketiga kita akan belajar penyelenggaraan pendidikan inklusi yang sudah dilaksanakan dan seterusnya nanti satuan acara perkuliahan ini akan saya share ke teman-teman. Lanjut ya, saya akan share materi tentang pendidikan inklusi. Jadi nah, pendidikan inklusi ya adalah sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak yang berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat ya,
bisa bersama dengan teman-teman seusianya, ya. Jadi pendidikan inklusi adalah layanan pendidikan khusus agar apa, agar, anak-anak yang memiliki, kebutuhan khusus itu terlayani di lingkungan, ya, di lingkungan, sekitar bersama teman-teman seusianya. Jadi, pendidikan khusus itu memang inklusi itu memang dikhususkan untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Nah, pendidikan inklusi itu merupakan penggabungan antara, layanan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus dalam satu sistem yang dipersatukan, ya. Jadi layanan itu, khusus ya, khusus antara pendidikan reguler, artinya pendidikan biasa, kemudian dengan, eee, pendidikan khusus yang disatukan, ya. Nah, ada juga pendidikan inklusif itu adalah sekolah yang tadi ada pendidikan reguler, kemudian pendidikan khusus itu disatukan, ya. Ada juga sekolah inklusif adalah sekolah yang menggabungkan layanan pendidikan khusus dengan peserta didik reguler untuk mempertemukan kebutuhan individu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi bisa ada 2 nih, ya kan, ada 2. Satu memang, pendidikan inklusif itu untuk pendidikan, yang berkebutuhan khusus semuanya misalnya berkebutuhan khusus, ya kan. Yang kedua bisa, ya kan, pendidikan reguler yang digabungkan dengan pendidikan khusus. Ya, jadi bisa bisa 2 pola itu, yang digunakan, di dalam pendidikan, inklusi ini, ya. Jadi, sekolah menggabungkan layanan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus dalam satu sistem yang dipersatukan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan sekolah inklusi adalah sekolah yang menggabungkan layanan pendidikan khusus dengan pendidikan reguler yang mempertemukan kebutuhan individu, anak berkebutuhan khusus. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuan pendidikan inklusi bagi anak, satu, berkembangnya kepercayaan pada diri anak yang anak merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya. Jadi bagaimana mengembangkan kepercayaan diri pada anak yang berkebutuhan khusus tadi. Kemudian yang kedua adalah, agar anak dapat belajar secara mandiri, ya, mencoba memahami penerapan pembelajaran yang diperoleh di sekolah dan di kehidupan sehari-hari. Jadi anak dituntut untuk belajar mandiri, ya, belajar mandiri. Kemudian yang ketiga bahwa, anak mampu berinteraksi secara aktif bersama teman-temannya, guru sekolah, dan masyarakat. Artinya anak yang berkebutuhan khusus ini, dia diharapkan bisa berinteraksi, ya, bisa berinteraksi aktif bersama temannya, bersama gurunya, bersama sekolah, dan masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat adalah bahwa anak dapat belajar dan menerima, adanya, perbedaan dan mampu beradaptasi, eee, dalam mengatasi berbagai perbedaan yang terjadi. Jadi, anak ini diminta untuk dia bisa memahami, menerima, ya, perbedaan, kemudian dia mampu, beradaptasi, dengan lingkungan sekitar. Kemudian, tun tujuan pendidikan, inklusi bagi orang tua. Nah ini, kalau bagi orang tua tujuannya adalah agar orang tua dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana cara mendidik dan membimbing anak lebih baik, ya, di rumah, ya kan, menggunakan teknik dan, yang digunakan guru di sekolah. Jadi selain tadi pendidikan inklusi diberikan di sekolah juga, bagaimana di rumah juga diterapkan oleh orang tua. Kemudian mereka secara pribadi terlibat dan merasakan, ya, keberadaannya menjadi lebih penting, ya, dalam membantu anak untuk belajar. Jadi keterlibatan orang tua itu sangat penting untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini, agar apa, ya kan, agar anak-anak itu merasa bahwa ketika dia sekolah, ketika sekolah itu orang tua terlibat.
Kemudian yang ketiga, orang tua akan merasa dihargai ya. Jadi orang tua lebih merasa dihargai, merasa dirinya sebagai mitra sejajar dalam memberikan kesempatan untuk belajar yang berkualitas kepada anaknya. Kemudian yang keempat adalah orang tua mengetahui bahwa anaknya dan semua anak yang di sekolah menerima pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Jadi kalau orang tua itu ikut hadir di sekolah, bukan sekolah khusus ini, dia bisa mengetahui secara langsung bagaimana perkembangan anak di sekolah. Nah, kemudian yang ketiga adalah tujuan pendidikan inklusi bagi masyarakat. Nah, masyarakat akan merasakan satu kebanggaan karena lebih banyak ya, lebih banyak anak mengikuti pendidikan di sekolah yang ada di lingkungannya. Kemudian yang kedua, semua anak yang ada di dalam masyarakat akan terangkat dan menjadi sumber daya potensi. Yang akan lebih penting adalah bahwa masyarakat akan lebih terlibat di sekolah dalam rangka menciptakan hubungan yang lebih baik antara sekolah dan masyarakat. Jadi di pendidikan inklusi ini juga keterlibatan masyarakat ya kan untuk mendukung sekolah ini, ya sekolah harus masyarakat harus hadir di lingkungan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kemudian karakteristik pendidikan inklusi yang pertama adalah hubungan ya. Jadi hubungan di dalam pendidikan inklusi ini harus ramah dan hangat ya. Contoh misalnya anak tuna rungu ya, guru selalu berada di dekatnya agar wajah terarah pada anak dan tersenyum ya. Damping kelas orang tua memuji anak tunarungu untuk membantu yang lain. Nah, jadi karena apa bagaimana guru itu bersikap ya ketika misalnya ditunggu tunarungu ini akan lebih terarah, lebih dekat ya, tersenyum kepada anak dan seterusnya. Kemudian kemampuan guru ya kan. Guru berstudi dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda secara orang tua sebagai pendamping. Jadi guru di dalam pendidikan inklusi ini guru mempunyai kemampuan ya yang berbeda-beda sehingga sehingga orang tua sebagai pendamping itu harus hadir ya. Jadi untuk memberikan apa layanan ya yang lebih baik kepada sekolah. Kemudian yang ketiga mengatur tempat duduk. Nah, pengaturan tempat duduk yang bervariasi seperti duduk berkelompok di lantai, membentuk lingkaran, atau duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka bisa dapat melihat satu sama lain. Kemudian yang keempat, materi belajar ya. Berbagai bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran ya, itu diberikan. Sumber, guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak. Kemudian yang keenam, evaluasi penilaian observasi portofolio, yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu dikumpulkan dan dinilai. Jadi karena pendidikan inklusi ini khusus ya berarti perlakuannya juga harus khusus. Nah ini kira-kira layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ya. ABK anak berkebutuhan sekolah di mana sekolahnya adalah SLB ya kan atau di sekolah inklusi ya, sekolah inklusi. Nah, ini adalah perbedaan antara pendidikan inklusi dan integrasi ya. Pertama kita lihat pendidikan integrasi ya yang ada di sebelah kiri. Anak luar biasa dianggap sebagai tamu di kelas reguler. Nah, yang pendidikan integrasi ini maksudnya adalah penggabungan antara anak berkebutuhan khusus dengan sekolah reguler.
Anak luar biasa dapat diterima bergabung apabila dianggap mampu menyesuaikan diri dengan kurikulum yang sudah ada. Anak luar biasa ya, lebih sering belajar di kelas khusus dan terpisah dengan temannya yang lain hampir sepanjang hari. Ya. Seringkali mengabaikan aksesibilitas. Kadang-kadang asesmen tidak dilakukan. Ya. Nah, ini kalau pendidikan diintegrasi. Kemudian kalau pendidikan inklusi atau sekolah luar biasa, anak berkebutuhan khusus secara alami merupakan anggota dari kelas tersebut. Ya. Tanpa persyaratan ya, kurikulum berorientasi pada pemenuhan kebutuhan individu. Jadi anak belajar bersama dengan materi pembelajaran yang disesuaikan dan ramah. Kemudian selanjutnya aksesibilitas menjadi bagian yang penting untuk dipertimbangkan. Ya. Stabilitas itu maksudnya sarana akses penunjang, ya, akses penunjang di sekolah itu. Kemudian asesmen, ya, asesmen dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan. Nah ini kurikulum ya. Kurikulum yang digunakan di kelas inklusi adalah kurikulum anak normal atau reguler yang disesuaikan atau dimodifikasi sesuai dengan kemampuan awal ya anak atau karakteristik siswa. Modifikasi dapat dilakukan dengan cara apa? Dengan cara memodifikasi alokasi waktu ya. Modifikasi isi materi, modifikasi proses belajar ya, belajar mengajar, juga bisa modifikasi sarana dan prasarana, bisa modifikasi lingkungan belajar, ya, juga bisa melakukan modifikasi pengelolaan kelas ya. Contoh misalnya tadi cara belajarnya tidak harus di bangku, kemudian bisa di lesian bersama, membuat lingkaran atau buat permainan. Ya, dalam memodifikasi dan mengadaptasikan kurikulum berdasarkan pada apa? Ya, pertama berdasarkan pada kebutuhan siswa. Ya, kebutuhan siswa harus menjadi landasan utama. Ya. Kemudian yang kedua mengetahui tentang teori belajar secara umum. Kemudian yang ketiga tentang perlunya interaksi dan komunikasi dalam proses belajar. Kemudian keempat pengetahuan tentang yang harus dipertimbangkan ketika membuat penyesuaian. Kemudian yang kelima adalah pengetahuan tentang bagaimana kondisi khusus dan kecacatan dapat mempengaruhi belajar. Kemudian yang keenam, pengetahuan tentang pentingnya melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan. Dan ketujuh adalah pengetahuan tentang yang diperoleh dari hasil penelitian. Jadi sekolah, guru ketika menerapkan kurikulum itu paling tidak harus memperhatikan tujuh hal ini ya, sehingga tepat kurikulumnya tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, itu teman-teman. Itu teman-teman materi singkat tentang pengantar kita. Jadi pendidikan inklusi ini, jadi pendidikan inklusi ini adalah pendidikan khusus ya atau pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu mereka juga harus mendapatkan layanan, ya mereka juga sama dengan yang normal, mereka harus mendapatkan layanan yang sama oleh pemerintah dan oleh penyelenggara pendidikan. Jadi itu teman-teman kuliah pertama kita pada hari ini. Jadi ingat teman-teman tetap hadir melalui grup sehingga nanti saya bisa mengisi absensi. Oke, terima kasih. Salam sukses untuk semuanya. Selamat belajar. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan via WA atau di pertemuan kuliah selanjutnya.